Hai Sobat Givari, balik lagi di channelnya Dapur Givari. Nah kali ini aku mau bikin seafood saus padang yang enak banget, mudah dan pastinya bikin semua ketagihan. Yuk langsung aja kita simak videonya. Di sini aku sudah siapkan bahan-bahannya. Ada bawang merah, bawang putih, cabai, daun salam, daun jeruk, jahe 3 ruas yang sudah aku geprek. Ini untuk cabai rawitnya aku pakai yang rawit setan ya teman-teman, ya biar agak pedas. Kalau misalnya teman-teman mau skip atau ganti cabai keriting itu juga boleh banget. Ada bawang bombay, daun bawang yang aku pisahkan bagian putih dan hijaunya. Lalu ada 1 sendok makan margarin. Nah ada juga saus tomat dan saus sambal. Saus sambalnya aku pakai sekitar 5 sendok makan, saus tomatnya aku pakai 2 sendok makan. Dan ini 2 sendok makan tepung maizena, nanti akan aku larutkan dengan air. Lalu ada 1,5 sendok gula pasir, 1/4 sendok garam, dan setengah sendok makan kaldu jamur. Gak pakai kecap Inggris, saus tiram, dan minyak wijen, serta baking soda dan cuka untuk marinasi cuminya. Nah, langkah pertama aku akan cuci bersih dulu untuk udangnya. Di sini aku akan buang bagian kepalanya dan aku belah bagian punggungnya lalu aku bersihkan. Kalau misalnya teman-teman mau buang kulitnya itu juga boleh banget ya teman-teman ya. Nah, setelah itu lanjut untuk membersihkan cuminya. Di sini cuminya akan aku buang bagian tulang lunaknya lalu aku potong-potong seperti ini. Nah setelah selesai kita lanjut untuk membersihkan kijingnya. Ini kan kerangnya nggak terlalu kotor ya, jadi aku cuci aja beberapa kali hingga ini benar-benar bersih. Nah ini untuk yang kerang-kerang kecilnya, kalau ada yang menempel di cangkang luarnya ini bisa teman-teman sikat, kalau enggak juga nggak apa-apa sih ya. Nah ini setelah bersih langsung aja aku rebus kerangnya, nggak perlu lama-lama, bisa sekitar 15 atau 20 menitan. Di sini aku rebusnya menggunakan rempah-rempah yang banyak biar bener-bener nggak bau sama sekali. Nah, di sini aku ada pakai serai, daun salam, daun jeruk, dan juga jahe. Nah, ini berhubung daun salam di rumah aku tuh melimpah, jadinya aku banyakin banget daun salamnya. Jika cangkangnya sudah terbuka seperti ini udah siap kita bumbuin ya teman-teman ya. Nah sekarang kita lanjut untuk step selanjutnya, yaitu siapin bahan-bahannya. Ada udang, cumi, dan 2 buah jagung yang sudah aku rebus. Nah ini semua tuh nanti akan aku tambahkan dengan bumbu-bumbunya. Sekarang aku akan marinasi cuminya terlebih dahulu dengan menggunakan cuka dan baking soda. Ini gunanya agar nanti cuminya itu nggak alot ya teman-teman ya. Ini cukanya aku pakai sedikit aja, sekitar 5 tetes. Lalu aku tambahkan setengah sendok makan soda kue atau baking soda. Lalu kita diamkan selama kurang lebih 10 menit. Nah setelah itu nanti bisa lanjut kita goreng. Oh ya jangan lupa untuk ditambahin garam. Nah sambil menunggu cuminya meresap bumbu-bumbunya, sekarang kita lanjut untuk membuat bumbu halusnya. Sini aku akan haluskan cabai, bawang merah, dan bawang putih. Lalu aku tambahkan dengan minyak secukupnya dan akan aku haluskan. Setelah itu siap untuk kita tumis. Di sini aku akan sediakan wajan yang ukurannya agak besar karena kan nanti bahan-bahan yang kita masak agak banyak ya. Ini kita masukkan dulu untuk bumbu halusnya. Kita masak hingga harum dan wangi. Pastikan bumbunya matang ya teman-teman ya. Setelah itu jangan lupa masukkan daun salam, daun jeruk. Lalu aduk-aduk lagi hingga tercampur merata. Nah setelah itu aku masukkan juga bawang bombaynya yang sudah aku iris-iris tadi. Aku aduk merata lagi. Nah setelah itu aku akan tambahkan dengan 1 sendok makan margarin. Nah kalau teman-teman nggak mau pakai margarin atau nggak ada margarin itu juga nggak apa-apa ya teman-teman ya, karena fungsinya di sini hanya sebagai penambah aromatik aja. Kalau pakai margarin itu nanti aromanya tuh lebih enak lagi, lebih ada gurih-gurihnya gitu. Kalau nggak ada juga bisa di skip. Setelah itu aku masukkan potongan daun bawang yang berwarna putih. Aku aduk merata lagi.
Nah, ini bumbunya sudah matang. Sekarang akan aku tambahkan dengan air. Ini airnya ini aku tambahkan sekitar 400 ml ya teman-teman ya. Lalu aku tambahkan dengan saus sambalnya dan saus tomat. Aduk-aduk lagi hingga merata. Saus tiram sebanyak 1 sendok makan. Lalu tambahkan pula kecap Inggris 1 sendok makan. Aduk lagi. Nah, setelah ini aku tambahkan minyak wijennya sebanyak 1 sendok makan. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak ada minyak wijen juga nggak apa-apa sih ya. Ini juga supaya agak-agak kayak Chinese. Nah, lalu tambahkan gula, garam, dan kaldunya. Kita tunggu mendidih. Nah, setelah itu aku masukkan larutan maizenanya. Ini aku larutkan dengan sedikit air supaya nanti kuahnya agak sedikit kental. Nah, jika sudah jadi, ini tinggal ditambahkan dengan daun bawang berwarna hijau supaya masih tetap fresh. Nah, setelah bumbu-bumbunya selesai, ini lanjut untuk menggoreng cumi dan udangnya. Di sini aku sudah panaskan minyaknya. Untuk menggoreng cuminya, itu pastikan untuk minyaknya itu benar-benar panas ya teman-teman ya. Supaya itu hasilnya bagus dan gak alot. Proses menggorengnya juga cukup sebentar aja, hanya sekitar 30 detikan sampai 1 menit lah ya maksimal ya, jangan terlalu lama supaya nggak alot. Nah, pastikan ketika menggoreng cumi itu harus kita tutup supaya nggak meletup-meletup. Kalau sudah sekitar 30 detikan ini bisa langsung kita angkat ya teman-teman ya. Sebelum memasukkan udangnya, sekarang aku akan panasin lagi minyaknya, karena kan tadi setelah masuk ke cumi itu panasnya agak menurun ya teman-teman ya. Karena untuk menggoreng udangnya pastikan untuk minyaknya itu benar-benar panas. Sebenarnya kalau teman-temannya mau direbus udangnya itu juga nggak apa-apa, sama aja. Ini aku mau goreng aja pakai teknik deep fry. Nah, setelah minyaknya sudah panas kembali, aku masukkan udangnya. Nah, ini hasilnya setelah sekitar 30 detikan sampai 1 menitan. Nah, setelah semuanya kita goreng, sekarang kita masuk ke bumbu yang tadi sudah kita siapkan. Aku masukkan kerangnya sedikit demi sedikit. Aku aduk-aduk lagi hingga tercampur merata. Pastikan semua bumbunya itu meresap ke dalam kerangnya ya teman-teman ya. Karena kan ini tuh dia ada cangkangnya, jadi tuh jangan sampai ada bagian yang tidak termasuk bumbu. Oke, jika kerangnya sudah masuk semua, sekarang aku tambahkan udang dan cuminya serta jagung yang tadi sudah aku siapkan. Aku aduk-aduk lagi hingga semuanya tercampur merata dengan bumbu. Lalu siap untuk kita hidangkan deh. Nah, ini tuh kelihatannya nggak ada bumbunya ya teman-teman ya, tapi sebenarnya di bawahnya itu bumbunya banyak. Ini karena tertutupi oleh cangkang-cangkang dari kijingnya aja. Nah, ini dia nih teman-teman, hasilnya dari seafood saus padang buatan Dapur Givari. Selamat mencoba teman-teman. Nah, ini tuh bisa banget dijadikan ide masakan untuk kumpul-kumpul bareng keluarga, atau kalau misalnya ada yang ultah kangen masakan yang beda, itu cocok banget di recook. Oke deh, selamat mencoba. Jangan lupa subscribe, share, dan komen ya teman-teman ya.